Perhatian semuanya, Raja Hindustan, Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Kenapa semua orang berteriak di dalam? Mereka menyambut Yang Mulia. Dia telah menaklukkan Sujanpur. Dan aku dengar saudaranya Ratu Joda, Bakwandas, dia terluka parah. Ya Allah, Kau Maha Penyayang. Raja kami bisa memenangkan pertempuran ini karena berkah-Mu, ya Allah. Kami bersyukur padamu. Kau benar-benar Maha Pemurah. Syukurlah, lukamu tidak dalam. Ini tidak ada artinya. Karena lukamu adalah tanda kemenanganmu. Prajurit bangga dengan luka yang seperti ini. Pakai obat ini untuk lukanya. Lukaku telah sembuh di saat aku membunuh Ratan Singh, sang pangeran Sujanpur. Bakwandas juga terluka. Dokter kerajaan, tolong rawat dia. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Joda kalau sampai dia mendengar kabar ini. Apa kau sudah dengar? Yang Mulia telah membunuh Ratan Singh, Pangeran Sujanpur, yang memberi perlindungan bagi para penjahat. Kakak, apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa kau mendapat luka ini, Kak? Aku melakukannya karena bertanggung jawab untuk melindunginya. Kau tidak perlu ikut bertempur. Kau membahayakan nyawamu untuk melindunginya. Tapi dia malah membunuh calon suami adik kita. Dia benar-benar orang yang kejam dan bengis. Tega sekali dia membunuh calon suami Sukanya, padahal dia tahu mereka akan menikah. Dia tidak dibunuh. Dia tewas dalam perang.
Jodah, banyak orang mati dalam peperangan. Lagi pula Sukanya belum menikah dengan Ratan Singh. Jodah, kau tidak perlu khawatir. Kita akan temukan pasangan lain bagi Sukanya. Tidak mungkin kau menemukan pasangan baginya. Setelah pernikahanku, kau bertemu dengan banyak keluarga kerajaan, kan? Tapi tidak ada seorang pun yang menerima lamaran Sukanya. Saat orang mendengar kalau saudara Sukanya berperang melawan calon kerabat mereka seperti ini, siapa yang akan mau menikahi Sukanya, Kak? Pikirkan itu. Akan seperti apa masa depannya nanti, Kak? Kenapa Sukanya harus menderita? Kenapa dia harus menanggungnya? Ini kesalahanku. Orang yang bertanggung jawab adalah raja sendiri. Dan aku tidak mengerti kenapa kalian semua mendukungnya dalam hal ini. Jodah, ini adalah tugas kami. Dia adalah saudara iparku. Ayah telah menerimaku menjadi kesatria di kerajaan Mughal. Dalam keadaan ini, secara etis, membantu raja memang benar. Aku mengutuk saat orang ini masuk dalam hidupku. Kenapa dulu aku setuju menikahinya? Kenapa ku biarkan dia masuk dalam kehidupanku? Dia merampas segalanya dariku, kebahagiaanku, kehormatan, harga diriku. Dan sekarang dia merampas kesempatan Sukanya untuk berbahagia. Sementara aku hanya bisa mengutuk raja agar dia segera... Tidak, Jodah. Dia adalah suamimu. Kau menikahinya dengan api suci sebagai saksimu. Jadi aku mohon, jangan pernah mengutuknya. Kau bisa saja mencegahku untuk mengatakannya. Tapi bagaimana dengan perasaanku? Aku hanya punya rasa kebencian padanya dan tidak ada yang lainnya lagi. Aku akan mengutuknya dan itu pasti. Tidak, Jodah, jangan. Nilai-nilai di keluarga kita tidak membenarkanmu melakukan ini. Jadi kalau begitu, mulai saat ini, aku akan melakukan apapun yang dirasakan hatiku. Jodah, Jodah, tunggu. Jodah. Kau dengar langit bergemuruh, kelihatannya ada badai mendekat. Aku ingin bicara denganmu. Bubar. Kau telah melanggar perintahku dengan keluar dari tahanan rumah. Tapi kelihatannya kau sudah terbiasa. Apa pembenaranmu kali ini? Tidak ada pembenaran ataupun argumen dariku. Aku akan mengaku bahwa aku yang membunuh bayimu yang belum lahir. Aku menambahkan durata pada kunyit yang kuberikan pada Ratu Ruqayyah. Karena aku tidak mau ada ratu lain yang lebih berkuasa dariku. Jadi kulakukan kejahatan ini. Aku siap menerima hukumannya. Kau boleh membunuhku. Tapi kau harus kabulkan permintaan terakhirku. Permintaanku adalah, ampuni para saudaraku. Mereka sudah melindungimu di medan perang. Baik mereka maupun ayah, tidak ada yang tahu apa yang aku rencanakan. Pembunuhan ini, aku rencanakan sendirian saja. Tanpa bantuan mereka.
Rukaya! Kenapa kau mencegahku? Karena tidak pantas bagi seorang Raja Mughal untuk membunuh seorang wanita. Apalagi kalau dia tidak bersalah. Bukankah itu masuk akal, Yang Mulia? Apa? Iya, Yang Mulia. Ratu Jodah tidak membunuh bayi yang sedang aku kandung. Tapi dia baru saja mengakui apa yang telah dia lakukan. Dia pasti berbohong karena suatu alasan, Yang Mulia. Tapi aku punya alasan kuat untuk mengatakan ini padamu. Aku ingin bicara denganmu secara pribadi. Rukaya, kalau Jodah bukan pelakunya, lalu siapa yang melakukan kejahatan ini? Penjahatnya adalah kerabat dekatnya Jodah. Kalau kau dengar namanya, kau tidak akan percaya. Jangan berputar-putar, Rukaya. Katakan saja namanya. Tidakkah kau melihat buktinya? Sebelum aku katakan namanya? Apa itu, Rukaya? Ini adalah botol. Tempat cairan racun apel itu disimpan. Aku kehilangan bayiku setelah meminumnya. Penjahat itu memasukkan minuman ini dari Amer dengan cairan ini. Saat pengintaian diperketat, dia tidak sempat untuk membuang botol ini. Atau dia adalah rekan kejahatannya. Bukankah semua bukti ini sudah jelas, Yang Mulia? Aku tahu siapa pelakunya. Apa kau tidak merasa curiga? Siapa orang itu? Di mana kau menemukan botol ini? Aku menemukannya di kamar Salimah Sultan. Rukaya, kau tentu tahu siapa wanita yang kau tuduh. Dia janda dari Kang Baba. Dan dia adalah istrimu juga. Dan aku tidak menuduhnya tanpa alasan yang tepat. Setelah kau meninggalkan medan perang, aku segera menyelidiki masalah ini. Salimah terkena demam. Ratu Salimah, bagaimana keadaanmu sekarang? Salam Yang Mulia Ratu. Sudahlah, tidak usah bangun. Kau tidak hanya ratu, kau juga saudara sepupuku. Apa ada sesuatu yang serius dengannya? Ini hanya demam ringan. Aku sudah memberinya obat. Dia akan segera sembuh dalam beberapa hari ini. Kalau aku bisa menahan penderitaan hidup tanpa bayi Ramkan, maka tidak ada rasa sakit yang berarti bagiku. Yang Mulia, aku ingin menumbuk daun-daunan. Kau punya penumbuknya? Ada di sana. Tolong minumlah obatmu, aku akan keliling pemukiman ini dulu. Baiklah. Kenapa kau membuat tanda itu? Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Tinggalkan kami. Katakan, ada masalah apa sebenarnya? Aku menemukan ini di kotak Ratu Salimah. Apa ini? Cairan apel beracun yang ditemukan di dalamnya. Ini yang menyebabkan kau keguguran. Ya Tuhan. Aku tidak menyangka
Ratu Salimah ada di balik semua ini. Ini tidak mungkin. Tidak. Dia itu adalah sepupuku. Aku telah memberinya arti penting di pemukiman ini karena adanya hubungan kami. Tapi dia telah mengkhianati kepercayaanku. Dan kau harus ingat, kau tidak boleh cerita pada siapapun apa yang telah kau temukan di kotak Salimah dan apa yang baru kita bicarakan ini. Aku akan beritahu Ratu tentang ini. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku tidak bisa terima karena dia telah membunuh bayi dalam kandunganku. Aku tidak percaya ini. Dia adalah sepupuku. Setelah kematian Kan Baba, aku membantunya menjadi ayah angkat Rahim. Bagaimana bisa dia melakukannya? Aku juga tidak mempercayainya, Yang Mulia. Dia mungkin adalah sepupu kita. Tapi pada akhirnya dia seorang wanita. Dia punya motif. Dia bisa melakukan apapun untuk membalas kematian suaminya. Dan dia juga mempunyai alasan yang lain, Yang Mulia. Kalau aku tidak mengandung seorang anak, mungkin dia tidak akan melakukan ini. Dan kau bisa saja menunjuk Rahim sebagai penerus kerajaan Mughal. Dia adalah sepupu kita, Yang Mulia. Sebelumnya juga aku tidak percaya dengan kejadian ini. Tapi siapa yang tidak mau untuk menempati posisi Maryam Uz-Zamani di kerajaan ini? Jawab aku, siapa yang tidak mau untuk menjadi ibu calon raja? Aku tidak tahu ada masalah apa. Dan apa yang terjadi dengan para istrimu, Yang Mulia? Di satu sisi ada Joda yang telah berani berbohong pada rajanya sendiri. Dan di satu sisi ada Salimah yang menurutku sama saja dengan Joda. Bahwa aku yang membunuh bayimu yang belum lahir. Aku menambahkan durata pada kunyit yang kuberikan pada Ratu Ruqayyah. Karena aku tidak mau ada ratu lain yang lebih berkuasa dariku. Jadi kulakukan kejahatan ini. Aku siap menerima hukumannya. Kau boleh membunuhku. Dia bisa saja seorang putri Amer, tapi dia tidak boleh penting dari Ratu Hindustan. Dan kau harus menyambut ratu terlebih dulu. Baru bicara padanya. Tapi aku rasa kau hanya tahu bicara tinggi. Kurasa tidak ada yang mengajarimu kenyataan. Dan jangan pernah menentang musuh dari daerahnya sendiri. Kenapa Ratu Ruqayyah menyelamatkanku? Kenapa dia yakin sekali aku tidak bersalah? Apa dia tahu siapa pelakunya? Sebenarnya apa yang terjadi? Ada apa ini? Perhatian semuanya. Harap berdiri. Raja Hindustan Yang Mulia Jalaluddin Muhammad telah tiba. Kenapa kau berbohong padaku, Joda? Kenapa kau bilang kau membunuh bayiku yang belum lahir? Jawab aku, Ratu Joda. Kenapa kau telah berbohong pada Raja Kerajaan Mughal? Apa karena Ratu merasa di atas segalanya? Apakah kau tidak bisa menghormati posisiku? Karena kau tidak peduli pada semuanya. Kau menganggap semuanya permainan. Hidupku dan perasaanku hanyalah permainan bagimu. Pernikahan kita ini hanyalah sebuah permainan juga bagimu. Menikahiku dan membawaku ke Agra itu juga permainan. Kau perlakukan aku seperti pembantu, bukan seperti istrimu yang kau hargai. Ini hanya permainan. Kau hanya berusaha merendahkanku dan berusaha mempermainkan perasaanku, itu saja. Awalnya, kau menyalahkanku karena masakan pedas itu. Lalu kau menuduhku telah membunuh bayi Ratu Ruqayyah yang belum dilahirkan. Kau juga memenjarakan saudaraku tanpa alasan dan atas nama peperangan.
Kau juga tega membunuh calon suami dari saudariku. Semua ini hanya permainan bagimu, kan? Apa yang lebih memalukan bagi seorang istri jika suaminya menahannya dalam tahanan rumah? Apa yang lebih memalukan daripada seorang istri yang ditahan oleh perintah dari suaminya sendiri? Aku terus memohon padamu. Kukatakan berkali-kali, aku tidak bersalah. Tapi kau sama sekali tidak mau mendengarkanku. Harga diri, derajat, dan martabat seorang wanita sama sekali tidak ada artinya bagimu, Yang Mulia. Hari ini Satra Turukaya mengatakan bahwa orang lainlah yang telah membunuh bayinya itu, kau langsung percaya padanya. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa buktikan bahwa orang yang dimaksud Ratu Rukaya itu pelakunya? Kau pasti akan terus menuduh orang. Bahkan keadilan pun tidak ada artinya bagimu. Ya, aku bohong padamu. Saat aku mengatakan bahwa aku telah membunuh bayimu itu, aku bohong karena aku ingin mengakhiri kegilaan ini. Karena aku pikir jika aku mati, maka orang lain yang tidak bersalah akan aman dari tuduhanmu. Aku menerima tuduhan palsu yang kau tujukan padaku karena aku pikir lebih baik aku mati daripada kuhabiskan hidupku sebagai selirmu. Aku sangat membencimu dan juga cara-caramu itu. Aku memilih mati daripada hidup denganmu. Aku ingin berdoa demi kehancuranmu, tapi nilai dan prinsipku tidak memperbolehkan diriku mengharapkan kehancuran hidupmu. Aku menyatakan diriku bersalah, supaya kau menghukum mati aku. Setidaknya dengan begitu, aku akan bebas dari siksaanmu. Aku ingin mengakhiri hal ini untuk selamanya. Lebih baik aku mati. Tapi Ratu Rukaya merampas kesempatan itu dariku. Sekarang aku benar-benar memohon padamu, Yang Mulia. Kumohon pergilah dari sini. Aku mohon pergilah. Bisa aku tanya sesuatu, Yang Mulia? Meskipun kau tahu kau tidak mencintai Joda, dan dia juga sangat membencimu, kenapa kau menikahinya? Aku memang menikahinya. Karena jika tidak kulakukan, maka itu kekalahan bagiku. Dengan menikahinya, aku ingin membuktikan pada semuanya bahwa akulah pemenangnya. Aku ingin menghancurkan harga dirinya. Itu karena aku menemukan kepuasan dalam kebenciannya padaku, tapi aku tidak menyangka dia berbuat begini padaku. Boleh aku sarankan, kenapa dia tidak kau kembalikan saja ke Amer? Belum terbukti benar bahwa dia tidak bersalah, jadi aku tidak bisa memulangkannya. Tapi kurasa dia tidak bersalah. Yang Mulia, semua orang yang melakukan kejahatan punya motif. Ratu Joda tidak mendambakan kekuasaan ataupun posisi. Dia juga tidak inginkan kekayaan atau mahkota. Dia bahkan tidak tertarik padamu. Tunggu, Yang Mulia. Aku ingin kau mengambil tindakan terhadap Ratu Salimah secepat mungkin. Katakan kalau dia tidak mengungkap kebenaran tentang kotak itu, dia akan dihukum dengan sangat berat. Aku akan mengatakan itu padanya. Tapi untuk sementara ini, masalah ini adalah antara aku dan kau. Jangan sampai orang lain mengetahui informasi ini.
Aku tidak mengerti yang terjadi. Para saudara Joda telah menyelamatkan nyawaku, dan aku menahannya hanya karena dia tersangka. Dan sekarang Salimah Sultan terbukti bagian dari kejahatan ini. Aku menjaganya dan menghormatinya, bahkan aku ayah angkat rahim sekarang. Lalu motif apa yang dimilikinya untuk menyakiti calon bayiku? Apakah aku telah berbuat kesalahan lagi? Salam Yang Mulia. Yang Mulia ingin bicara denganku? Ya. Aku berada dalam ketidakpastian. Aku butuh nasihatmu. Setelah peninggalan Bayram, kaulah penasihat utamaku. Tidak ada yang bisa memberiku nasihat sebaik dirimu. Aku beruntung Yang Mulia menganggapku pantas memberikanmu nasihat. Silakan, ceritakan masalah Yang Mulia. Aku menemukan sebuah bukti yang dapat membuktikan Ratu Joda tidak bersalah. Tolong katakan apa yang harus kulakukan. Aku tidak ingin berlaku tidak adil pada siapapun. Mohon maaf Yang Mulia. Kalau bisa dibuktikan bahwa Ratu Joda tidak bersalah, Yang Mulia tidak adil padanya. Jika seseorang tahanan terbukti tidak bersalah, maka itu artinya adalah kesalahan untuk menjadikannya tahanan, Yang Mulia. Dan jangan ragu menyatakannya. Aku sangat membutuhkan pendapat dan nasihatmu. Yang Mulia, aku tidak tahu kapan kita akan tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Tapi kalau Yang Mulia adil, bebaskanlah Ratu Joda dan juga saudaranya, tanpa Yang Mulia menundanya lagi. Kita boleh saja menahan ratusan penjahat, tapi kita tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Itu adalah hukum Mughal Yang Mulia. Hukuman apa yang pantas kuberikan pada orang yang aku curigai? Tidak akan ada yang mempertanyakan keputusan Anda Yang Mulia. Terserah Yang Mulia. Tapi bagaimana jika tersangka ini telah terbukti tidak bersalah seperti Ratu Joda ini, Yang Mulia tidak mengulangi kesalahan yang sama? Itu sama saja menodai reputasimu sebagai pemimpin yang adil. Temukanlah bukti yang nyata Yang Mulia sebelum Yang Mulia mengambil keputusan. Dan sebaiknya mengumumkan keputusan setelah kau yakin siapa pelakunya yang sebenarnya. Terima kasih. Kau sudah sangat membantuku. Biasanya menteri akan mengatakan apa yang ingin didengar sang raja. Tapi nasihatmu telah menunjukkan jalan bagiku. Terima kasih membantuku memperbaiki kesalahanku. Aku senang bisa membantu Yang Mulia. Sepuluh hari lalu, aku mengumumkan keputusanku dalam ruangan ini. Tapi atas dorongan ibuku, Kazi, dan juga Tuan Samsudin, aku memberikan Ratu Joda waktu 10 hari untuk membuktikan diri tidak bersalah. Hari ini akhir dari 10 hari itu. Dan aku sangat bersyukur pada ibuku, serta pihak yang lain yang telah membantu dan begitu setia dalam menegakkan hukum Mughal. Ratu Joda dan saudaranya tidak bisa membuktikan diri tidak bersalah. Tapi aku menemukan bukti yang bisa membuktikan mereka tidak bersalah. Orang yang tidak melakukan kesalahan tidak boleh menerima hukuman, dan aku memerintahkan mereka untuk dibebaskan dari tahanan. Dan secara bersamaan, aku ingin menyatakan keberanian dan kesetiaan sang putri dari Amer. Meski telah dituduh atas kejahatan ini dan ditahan secara tidak adil, mereka tidak berhenti setia padaku. Mereka mendukungku. Mereka dihadapkan pada situasi yang sangat tidak menguntungkan. Pangeran Bakuan Das membahayakan dirinya karena menyelamatkan aku. Dan tentunya, aku mengucapkan terima kasih padanya karena telah lakukan hal itu. Aku ingin kalian semua tetap di sini sebagai tamu kehormatanku hingga pelaku sebenarnya ditemukan. Kau ingin bicara, Mansing? Kami akan lakukan sesuai perintah Anda sampai pelakunya ditemukan. Ayahku dan pamanku akan tetap di sini.
Karena kami pun sedih atas perginya calon penerus kerajaan ini. Aku ada satu permintaan lagi untukmu, Mansini. Aku ingin kau meneruskan posisimu yang sebelumnya. Ratu Joda, sekarang kau boleh kembali ke kamarmu. Tolong maafkan aku, Dewa Krishna. Aku tidak bisa melaksanakan puja pada saat ini. Itu tidak benar. Tidak sehari pun terlewat tanpa melaksanakan puja. Ibu mertuamu melaksanakan puja saat kau tidak ada di sini. Benarkah? Ibu kemari dan melaksanakannya. Aku sudah bilang padanya bahwa aku merasa sedih tidak bisa melaksanakan puja. Lalu dia benar-benar kemari melaksanakan puja. Iya, dia sangat peduli padamu. Yang Mulia memberimu 10 hari untuk membuktikan kau tidak bersalah karena dorongannya. Jangan menyebut namanya di depanku. Kenapa kau masih marah padanya? Sekarang kan dia sudah membebaskanmu. Dia memerintahkan agar aku dan saudara-saudaraku ditahan meskipun tidak punya bukti. Dia tidak bisa memperbaiki kesalahan hanya dengan membebaskan kami seperti ini. Yang Mulia Ratu Joda, Ratu Hamidah sudah tiba di sini. Salam, Ibu. Aku baru saja mau menemui Ibu. Aku ingin berterima kasih. Kau mengungkapkan keinginanmu untuk pertama kalinya, Joda. Aku akan mengabulkannya. Kebahagiaan orang tua terletak pada kebahagiaan anaknya. Tetapi aku lihat kenapa kau tidak terlihat bahagia pada keputusan Jalal membebaskanmu. Itu karena aku memang tidak bahagia, Ibu. Aku masih marah padanya. Aku masih merasa sakit hati atas perlakuannya padaku dan saudaraku. Hingga aku tidak merasa bahagia saat Yang Mulia memutuskan membebaskan kami dari tahanan. Jika aku menyakiti Ibu karena mengatakan hal ini, maka Ibu bisa menghukumku dengan cara apapun yang Ibu mau. Tapi aku tidak bisa memaafkan Yang Mulia karena telah menyakiti harga diri dan juga martabatku. Aku tahu Jalal membuat kesalahan karena amarahnya. Itulah sebabnya aku protes pada keputusannya saat itu dan memintanya memberimu 10 hari untuk membuktikanmu tidak bersalah. Jalal kehilangan calon bayinya. Aku tahu itu sangat menyakitkan. Dan kau saat tahu calon suami saudarimu tewas di pertempuran, amarahmu itu wajar. Aku mengerti keadaanmu. Kau juga punya hak untuk marah padanya. Dan Jalal juga perlu mengetahui kenapa kau marah. Itulah sebabnya tidak seorang pun berhak mempermalukan dan melemparkan tuduhan palsu kepada orang lain, bahkan jika dia adalah seorang raja. Tolong jangan ragu mengatakan padaku apapun keluhanmu tentang Jalal. Aku punya sebuah permintaan untuk Ibu. Aku mohon agar Ibu jangan ragu mengatakannya. Kalau aku sudah menyakiti perasaan Ibu. Aku tahu kau tidak akan memberikanku kesempatan untuk mengeluh. Dan aku yakin kau akan selalu melakukan yang benar. Ibu, ada yang ingin kutanyakan pada Ibu. Kenapa putra Ibu sama sekali tidak mirip seperti Ibu? Seseorang mungkin terlihat mirip dengan orang tuanya, Joda. Tapi kelakuan dan sifatnya tergantung dari caranya dibesarkan. Akulah yang bersalah. Aku tidak bersamanya saat Jalal tumbuh besar. Itu bukan kesalahan Ibu. Itu adalah nasibnya sendiri, Bu. Tidak mendapat kesempatan dibesarkan oleh Ibu. Sari dari kecubung
Disimpan di kotak ini, Yang Mulia. Di mana kau menemukan kotak ini? Aku menemukannya di kamar Salimah. Kuda, ayo jalan. Kalau aku sampai tidak bisa melahirkan anak, maka kau akan bisa menjadikan Rahim penerus kerajaan ini. Dan dia juga punya motif membalaskan kematian suaminya. Salam Yang Mulia. Mau apa Yang Mulia kemari? Aku adalah suamimu. Aku menikahimu. Seorang suami punya hak menemui istrinya kapanpun dia inginkan. Tentu saja Yang Mulia. Aku akan melewati malam ini bersama. Bantu aku berganti pakaian.